Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Jannah dengan NIM 223820 dari Prodi HES kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak merek. Yang pertama yaitu pengertian hak merek. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih dari unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan atau jasa. Pasal 1 ayat 2 juga menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi pihak lain untuk menggunakannya. Untuk mendapatkan hak eksklusif tersebut, maka merek tersebut harus didaftarkan di Kantor Umum Pendaftaran Merek. Makna hak yang eksklusif adalah hak atas merek melarang untuk pihak lain untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa seizinnya karena merupakan bagian dari kekayaan seseorang yang perlu dipelihara, dipertahankan, dan dilindungi. Yang kedua yaitu pendaftaran merek. Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek tersebut. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek itu tidak dapat didaftar apabila yang pertama itu bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Yang kedua yaitu sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketiga yaitu memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan, baik itu barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis. Yang keempat yaitu memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Yang kelima yaitu tidak memiliki daya pembeda, dan atau yang keenam itu merupakan nama umum atau lambang milik umum. Yang ketiga yaitu prosedur pendaftaran merek. Prosedur pendaftaran merek itu dapat dilakukan dengan memenuhi prosedur pendaftaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu permohonan pendaftaran merek diajukan di Menteri Hukum dan HAM secara elektronik atau non-elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, pemilik merek tidak harus mengajukan sendiri permohonan pendaftaran merek, tetapi dapat diwakili oleh kuasanya dengan melampirkan surat kuasa. Pendaftaran merek itu dapat dilakukan dengan membuat surat permohonan yang harus dimuat yang isinya sebagai berikut. Yang pertama berisi tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Yang ketiga nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasanya. Yang keempat warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna. Yang kelima nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Yang keenam, kelas barang atau jasa, uraian jenis barang atau jenis jasa. Yang ketujuh, dalam hal merek yang dimaksud berbentuk 3 dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik merek tersebut. Yang kedelapan, dalam hal merek yang dimaksud berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
Contoh dari hak merek yaitu contohnya Silver Queen. Berbicara soal merek coklat batangan namanya Silver Queen, itu tentu sudah tidak asing lagi. Pasalnya coklat Silver Queen ini telah lama menjadi salah satu merek coklat batangan yang paling populer di Indonesia. Meskipun begitu, ternyata masih ada segelintir masyarakat yang mengira bahwa Silver Queen ini merupakan coklat yang berasal dari luar negeri. Padahal Silver Queen ini merupakan merek lokal yang diproduksi pertama kali dan dikembangkan di Indonesia. Perusahaan yang menaungi Silver Queen pertama kali itu dikembangkan oleh Ming Chi Chuang, seorang pemuda keturunan Tionghoa yang berasal dari Myanmar, jauh sebelum coklat Silver Queen ini diproduksi. Pada awalnya, Chuang membeli perusahaan bernama NV Keres yang dijual oleh orang Belanda. Di tangannya, perusahaan tersebut kemudian berganti nama menjadi PT Perusahaan Industri Keres. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal produksinya coklat Silver Queen dan juga beberapa merek kembang gula coklat lainnya. Setelah berganti nama menjadi PT Perusahaan Industri Keres, Ming Chi Chuang itu memulai perjalanan perusahaan yang saat itu masih berlokasi di Garut dengan memproduksi biskuit Waferits pada tahun 1950-an. Namun sempat terjadi perselisihan karena nama merek biskuit tersebut diklaim oleh Nabisco Food, perusahaan asal Amerika. Pasalnya merek Rich sendiri sudah lebih dulu ada sejak tahun 1949 dan didirikan oleh orang Belanda. Untuk memperjuangkan hak atas nama merek Rich, PT Perusahaan Industri Keres itu harus melewati berbagai usaha hingga akhirnya kembali berhasil menguasai hak atas nama tersebut. Setelah itu, barulah PT Perusahaan Industri Keres mulai melangkah menuju masa lahirnya coklat Silver Queen pada tahun 1950-an. Jadi, coklat Silver Queen ini dibuat oleh Ming Chi Chuang pada tahun 1950-an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rujansa dan di sini saya akan menjelaskan tentang hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jenis-jenis merek itu ada 3, yaitu yang pertama merek dagang, merek jasa, dan juga merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Jadi pedagang itu menggunakan barang yang sudah memiliki merek untuk dijual kembali, seperti itu. Dan yang kedua itu ada merek jasa, di mana merek jasa ini digunakan dalam sektor jasa. Jadi orang-orang yang melakukan jasa itu juga ada mereknya. Dan itu juga diberikan oleh negara agar bisa digunakan oleh pemilik jasa tersebut. Yang ketiga ada merek kolektif, yaitu merek yang digunakan oleh komunitas atau organisasi tertentu. Seperti itu. Biasanya kalau merek kolektif itu jadi mereka membuatnya, setahu saya karena saya juga juga termasuk mempunyai kolektif juga. Merek yang kita gunakan itu bisa juga dari apa yang kita bikin kemudian diperjualbelikan lagi. Dan kemudian ada perlindungan hak merek yang jangka waktunya ada 10 tahun dan dapat juga diperpanjang. Dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi hukum. Bagaimana cara pendaftaran merek tersebut? Jadi proses pendaftaran merek harus dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Dan syarat pendaftaran ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek. Jadi ketika kalian sudah ingin mendaftarkan merek tersebut, biasanya dari DJKI tersebut sudah diberikan syarat dan ketentuan yang akan kalian lengkapi untuk memenuhi pendaftaran tersebut. Fungsi hak merek itu membantu konsumen untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu penjual dengan penjual lainnya. Jaminan mutu merek dapat memberikan jaminan kualitas produk atau jasa. Jadi ketika orang sudah tahu merek tersebut, orang akan mengingat dan sudah pasti dapat dan ketika sudah ada merek juga, konsumen itu akan lebih gampang dan lebih
nyaman dalam memilih suatu produk karena sudah paham antara merek satu dengan merek lainnya, seperti itu teman-teman. Jaminan mutu, merek dapat memberikan jaminan kualitas produk atau jasa juga. Dan perlindungan hak merek itu melindungi pemilik merek dari penggunaan merek yang sama atau mirip oleh pihak lainnya. Dan penggunaan hak merek itu dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek mereka. Sedangkan di waralaba itu tadi lisensi ya teman-teman. Sedangkan waralaba, pemilik merek dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek mereka sebagai bagian dari sistem bisnis atau franchise. Jadi anggaplah saya memiliki sebuah merek ya, dan ada orang yang ingin juga berdagang atau berbisnis ya. Jadi orang itu bisa menggunakan merek saya untuk diperjualbelikan, dan itu namanya franchise, seperti itu. Dan sengketa hak merek, sengketa hak merek itu dapat terjadi jika ada pihak yang menggunakan merek yang sama atau mirip tanpa izin. Nah, kalau franchise itu beda lagi ya teman-teman. Kalau franchise itu mereka menggunakan merek yang kita gunakan, akan tetapi mereka sudah mendapat izin dari kita, dan tentunya pasti ada biaya yang dikenakan juga di situ. Kemudian sengketa merek itu dapat diselesaikan melalui peradilan, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin terima kasih dari saya Dimas Suruljansa, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam hak merek. Macam-macam hak merek berdasarkan Undang-Undang Merek di Indonesia terdapat 3 macam, yaitu merek dagang, digunakan pada barang yang dipergunakan untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Contohnya itu merek pada produk makanan, minuman, atau pakaian. Terus merek jasa, digunakan pada jasa yang diperdagangkan untuk membedakan dengan segala jenis lainnya. Contohnya merek pada layanan transportasi, perbankan, atau konsultasi. Terus merek kolektif, digunakan pada barang dan atau jasa dengan kreatif yang sama, diperdagangkan bersama oleh beberapa orang atau badan hukum, membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Biasanya digunakan oleh asosiasi dan atau kelompok usaha tertentu. Ciri-ciri hak merek. Hak merek memiliki ciri-ciri khas untuk yang membedakan sebagai hak kekayaan intelektual. Satu, hak eksklusif, hanya memiliki merek yang berhak menggunakan merek tersebut untuk barang atau jasa sesuai kelasnya. Hak ini diberikan oleh negara melalui pendaftaran resmi. Hak merek dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya melalui jual beli, terus warisan, terus atau hibah. Bersifat kebendaan. Hak merek termasuk kebendaan, artinya dapat dijadikan objek perjanjian atau jaminan dan memiliki hak nilai ekonomi. Bersifat memiliki daya pembeda. Hak merek harus memiliki kemampuan membedakan barang, jasa, atau pihak dengan pihak lain yang sejenis. Tidak boleh sama atau menyerupai merek lainnya yang telah terdaftar. Dilindungi hukum. Perlindungan hukum diberikan selama merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI yang berlaku selama 10 tahun. Dapat diperpanjang. Tidak bertentangan dengan aturan, merek tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan, perundangan, moralitas agama, seksualitas, atau ketertiban umum. Tidak menyesatkan. Tidak boleh menggunakan unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, atau tujuan penggunaan barang jasa tersebut.